Namaku Emma Parker. Setelah keluargaku bangkrut, aku menjalani kehidupan ganda. Seorang murid beasiswa di Akademi Elit Maple pada hari kerja. Dan seorang pembantu di keluarga Calloway pada akhir pekan. Dan sebelum kau bertanya, iya, Calloway yang itu, Rowan Calloway. Aku kerja sebagai pembantu buat pacarku sendiri. Rowan dan aku seperti musuh bebuyutan. Aku benar-benar berpikir aku bakal muntah setiap kali dia masuk ke sebuah ruangan. Tapi, terus aku lihat jati dirinya. Dan sekarang, dia pacarku. Pak Rowan, silakan pilih pembantu pribadi Anda. Kalian semua, berbaliklah. Dia ngapain? Kita di tempat umum. Oke, kalian bisa menghadap aku lagi. Kau Emma, kan? Sepertinya kau bahkan gak bisa mengikuti instruksi sederhana. Jadi inilah hukumanmu. Kau bersihin kamar mandiku secara pribadi, terus kerjain semua PR-ku. Ngerti? Terima kasih. Tetap saja brengsek. Baik Pak Rowan. Pak Rowan, air mandinya sudah siap. Aku pergi. Dan nikmatilah. Tunggu, Apa? marilah. Jangan takut, gak ada seorang pun di rumah ini yang berani masuk ke kamar mandiku. Cuma ibuku, tapi dia di London sekarang. Aku janji, kita aman. Cepat, semua kru siaga. Ini bukan latihan dan kita cuma punya waktu 3 menit. Ayo. Debunya terlalu banyak. Sisa 60 detik. Semuanya harus sempurna. Nggak boleh ada sedikit pun kesalahan. Aduh, selisihnya 2 mm. Aku mau muntah. Tenanglah, Amy. Ibu, bukannya seharusnya ibu di London? Kenapa ibu pulang secepat ini? Nggak penting kenapa aku pulang. Pertanyaanku adalah, kenapa kau nolak undangan dari Rothwell lagi? Ibu, bisakah kita omongin nanti aja? Oke, nanti turun buat sarapan, terus kau bisa jelasin sendiri. Dengan senang hati. Ibu cari apa? Ibu kira aku sembunyiin pacar rahasia di sana? Sial, dia nggak boleh lihat baju yang kubeli buat Emma. Halo, Ibu. Ada yang terjadi di... Jadi ini ibunya Rowan. Dia sangat mengintimidasi dan menakutkan. Ada lebih banyak pembantu dari yang ku ingat. Apa kita pekerjain orang baru? Halo Bu, saya pembantu baru. Nama saya Emma. Kau muda banget. Ada alasan kami nggak biasanya pekerjain pembantu semuda itu. Bu, saya jamin usia saya nggak akan mengganggu kompetensi saya. Saya bakal kerja keras. Oke, kau boleh tinggal. Emma, dan ini bukan nasihat, ini adalah sebuah perintah. Kerjain tugasmu sebagai pembantu dan jangan melampaui batas. Yang terpenting, jaga jarakmu dari Rowan. Dia itu pewaris keluarga Calloway. Bukan orang yang bisa difantasiin sama pembantu. Apa ibu serius? Ini minggu pertamanya di sini. Lagian kenapa ibu ngomong seolah-olah pembantu lebih rendah dari kita? Uang bukanlah penentu nilai seseorang. Aku juga bilang hal yang sama ke semua pembantu yang kupekerjain. Kenapa sekarang kau tiba-tiba gak suka? Karena dia bukan cuma pembantu. Dia Emma Parker.
Emma Parkerku. Mungkin aku muak keluarga kita bertingkah sombong. Kalau kau sudah selesai bersikap berlebihan, aku punya kabar baru. Karena kau nolak ketemu tunanganmu, aku mutusin bahwa dia bakal pindah ke AEM. Rowan punya tunangan. Baik, Bu. Hei, jangan. Tolong, Pak, jangan. Biar saya kerjain tugas saya. Dia Rowan Calloway, lahir di keluarga kaya dan berkuasa. Dan aku cuma cewek yang bersihin kekacauannya aja. Tentu saja dia punya tunangan. Aku bodoh banget mikir kami bisa bareng. Em, ayo masuk. Enggak, aku mau rahasiain hubungan kita di sekolah. Gimana kalau ibumu tahu? Apa maksudnya? Kau sudah dengar? Apa ini karena kemarin? Em, aku sumpah aku nggak punya tunangan. Bukan karena itu, aku cuma gak mau terlihat bareng kau. Beneran? Rowan, Em, kenapa aku merasa seperti aibmu? Kau mau rahasiain hubungan kita di rumah, oke. Tapi kau mau bersikap seperti orang asing di sekolah? Nanti apa lagi? Apa aku bahkan boleh ngomong sama kau? Dan melihat kau? Apa kita pacaran? aku cuma gak mau jadi heboh. Dan gak semua orang egois dan suka pamerin semua hal yang dia miliki, oke? Kau mau jaga jarak? Oke. Terserah. Minggir dari mobilku. Rowan, Minggir. aku Enggak. Sudah kuduga, Rowan bakal bosan sama Emma si pecundang itu. Ayo. Emma, Hai semuanya. Hai Emma, ayo jalan sama kami. Sekarang kau bagian dari kami. Mereka sudah datang. Si empat besar datang. Aku jadi bagian dari mereka. Kapan ya? Kenapa dia jalan sama si empat besar? Emma beneran pacaran sama Rowan? Enggak gitu. Aku cuma kebetulan ketemu mereka. Sudah kubilang, gak mungkin Rowan bakal pacaran sama dia. Emma, kau satu-satunya cewek di AEM yang berusaha menghindari kami. Apa semuanya baik-baik saja, Emma? Iya, waktu kalian lakuin adegan datang dengan heboh begini, jangan libatin aku. Nikmati selagi bisa. Ini jalan kehormatan terakhir si empat besar. Seenggaknya buat sementara waktu. Iya, pangeran kita ini mau ke Eropa. Tunggu, August, kau mau pergi? Iya, maaf. Aku punya galeri di Prancis, jadi aku harus urus itu. Mungkin ini yang terbaik, jadi aku nggak perlu lihat kau bareng Rowan. Itulah sebabnya kami mau adain pesta perpisahan besar-besaran buatmu. Sebuah pesta? Aku ikut. Jeng jeng. Jadi itu dia, tunangan Rowan. Dia kebalikan dari diriku. Kaya, anggun, sempurna. Putri dalam dongeng yang cocok dalam dunianya. Sebenarnya dia gak terlihat seperti orang jahat. Rowan, kau senang melihatku? Aku pindah cuma buatmu. Berhentilah menyentuhku, dan kau bukan tunanganku. Tenang saja, kau bakal ngerti cepat atau lambat. Aku datang lebih awal biar kita bisa habisin waktu bareng. Jadi Emma, apa kau pacar salah satu cowok ganteng ini? Dia cewekku. Teman sekelas. Oh benar, Ah, teman sekelasku. Aku mau Rowan jaga jarak, tapi dengar dia ngomong gitu tetap nyakitin. bagus. Entah kenapa aku kira mungkin dia itu pacarmu. Tapi itu gila. Iya. Kalau gitu sempurna. Aku bakal jadi pasanganmu di pesta. Pasanganku. Pasanganku. Gimana menurutmu, Em?
Bagus. Iya. Kalian berdua ngobrol saja. Aku mau ke kelas. Tunggu. Wah, ruang game baru ini keren banget. Rowan Calloway! Bisa-bisanya kau begitu. Nanya aku apa Natalie harus jadi pasanganmu. Oh, sekarang kau peduli. Kupikir kau mau semua orang ngira kita nggak ada hubungan. Kenapa kau marah banget? Kau sengaja begitu. Astaga Rowan, aku mau rahasiain hubungan kita karena aku mau bertahan hidup di akademi bodoh dan sombong itu. Tapi kau cuma mau menyakitiku. Oh, aku mau menyakitimu. Iya. Serius. Kau yang terus bertingkah seolah-olah akulah masalahnya. Tapi sudah kubilang aku bakal tangani. Aku sudah bilang bakal melindungimu, tapi kau sama sekali gak percaya padaku. Oh, karena kau gak ngerti. Cobalah lihat dari sudut pandangku. Satu kali saja. Dia selalu saja... Rowan Calloway, dasar brengsek! Dasar brengsek! Wah, aku merasa seperti mengalami deja vu. Agus, Apa kau baik-baik saja? Aku di sini kalau mau ngomongin. semuanya itu kacau banget. Oh, sama Rowan. Tunggu, aku kira kalian resmi pacaran. Kenapa tadi kau nyangkal jadi pacarnya? Terlalu beresiko. Misalnya, gimana kalau ibunya tahu? Aku cuma gak mau jadi heboh. Kau tahu kan, nggak heboh itu nggak sesuai sama Rowan Calloway. Aku rasa dia benar-benar alergi sama kata sederhana. Iya, Rowan itu seperti burung merak dalam wujud manusia. Dia mau seluruh dunia lihat dia. Agus, kau selalu tahu cara bikin semuanya terasa ringan. Aku bakal kangen kau waktu kau pergi. Hei, gimana kalau aku bilang, aku pergi karenamu? Apa? Aku nggak tahu. Aku sudah coba. Lihat kau bareng dia, nyakitin banget. Jadi, aku mau ke Eropa. Tenangin pikiranku. Mungkin kurangi sedikit memikirkanmu. Agus. Hei, jangan menatapku seperti itu. Dengar, aku nggak minta apapun darimu. Aku cuma mikir kau perlu tahu. Tapi kalau dia sakiti kau lagi, aku bakal segera kembali. Karena kau bakal segera pergi, aku bakal berpura-pura gak cemburu. Cuma kali ini saja. Oke, jagalah dia. Jangan kasih aku alasan buat kembali. Tenang saja. Aku gak akan kasih kau kesempatan buat itu. Dia bakal selalu menjadi milikku. Sekarang aku milikmu. Bukannya seharusnya kau lagi rayu tunanganmu. Kau imut banget waktu cemburu. Diam. Oke, Hazel, tolong. Ada darurat. Agus bakal berangkat ke Eropa besok. Malam ini adalah pesta perpisahannya. Temanya adalah kembali ke era 90-an. Tapi aku sudah coba 12 baju sekarang dan gak ada yang sesuai era 90-an. Pertama, tarik nafas dulu. Kedua, aku rasa kau harus tanya Rowan dia pakai baju apa. Kalian berdua bakal imut banget kalau pakai baju serasi. Aku bisa mati. Enggak. Sudah ku bilang, kami rahasiaan hubungan kami. Oh. Kau harus cek aplikasi Shein dan di bawah tren saya di sini. Kau bisa temuin apapun yang sesuai sama tema nggak mencolok. Ide bagus. Terima kasih, Hazel. Aku merasa mencurigakan banget. Rowan gak keberatan rahasiain hubungan. Dia seperti tipe orang yang suka semena-mena atau heboh. Hazel benar, Rowan banyak berubah demi aku. Tapi aku mau tahu gosipnya. Apa kalian sudah lakuin itu? Lakuin apa? Ya ampun Emma, seks. Kamu punya pacar seganteng itu. Jangan bilang kamu gak mau seneng-seneng sama dia. Hazel, diamlah. Oke, kalau gitu lakuinlah. Aku punya hadiah buatmu. Mungkin kau mau bawa kemana-mana? Aku harap aku bisa ke sana. Ibuku menelpon. Sudah dulu ya. Sampai jumpa. Aku tahu Agus kaya, tapi seleranya bagus banget. Tempat ini bagus banget.
Kau cantik malam ini. Bukannya tema pestanya kembali ke era 90-an? Kenapa kalian pakai baju renang di dalam lift lagi? Kami baru selesai berenang dan lagi mau ke atas buat ganti baju. Jadi kau pergilah ke pestanya dan kami bakal nyusul. Ini Britney semuanya. Sebelumnya aku selalu pakai baju dan diketawain seminggu. Kali ini aku nggak mau salah lagi. Ya ampun. Emma si pecundang itu muncul pakai baju yang sama persis sama ratu baru kita, Natalie. Mungkin dia sengaja. Orang miskin seperti dia harus perhatian banget. Natalie kasihan banget dibandingin sama sampah masyarakat miskin seperti Emma. Ya ampun Emma, baju kita sama. Sepertinya kau punya selera yang bagus dalam hal film juga. Kita bakal jadi teman baik. Dia baik banget dan itu memperburuk keadaan. Aku harus mencari tunanganku dulu. Ingat apa yang terjadi waktu terakhir kali kalian lakuin ini? Oh, itu waktu Rawan masih peduli. Sekarang tunangannya sudah datang, semuanya sudah berubah. Ih, lihat rok ini. Bisa-bisanya kau muncul dengan baju yang sama dengan Natalie. Kamu nggak tahu malu. Lepasin. Ibuku beliin ini buatku. Oh iya, apa ibumu juga ajarin kau buat nggak pura-pura cocok di tempat yang nggak cocok buatmu? Berhenti, kalian ngapain? Berhenti, Astaga, roknya murahan banget sampai warnanya luntur. Astaga, semiskin apa dia? Dia kira pakai baju sama dengan Natalie bakal bikin dia terlihat lebih baik. Astaga, kau merusak kolam renangnya. Wow, sepertinya bajumu cocok sama gayamu. Berusaha terlalu keras dan masih gak cukup. Dengar itu Emma, itulah perbedaan antara kau dan Natalie. Dia adalah tunangan Pangeran Rowan dan kau adalah orang miskin. Mungkin hal itu bisa terjadi. Enggak. Bisa. Kau mau mencoba keluar lagi? Kau sudah janji lepasin dia, August. Jadi lepasin dia. Hei, lihat aku. Kau nggak apa-apa. Kau aman. Bicaralah padaku. Kenapa dia terdengar seolah-olah dia satu-satunya orang yang penting di dunia ini? Emma, kau baik-baik saja? Jangan sentuh aku begitu. Natalie bakal salah paham. Kau hampir tenggelam. Ini salahku. Iya, selalu saja salahku. Aku pakai baju murah, jadi aku nggak cocok di dunia kelas atasmu. Aku tahu aku nggak cocok di sini. Kau nggak perlu bilang gitu di depanku. Bukan itu maksudku, Em. Bagian mana dari nggak ada yang boleh sentuh Emma yang nggak kalian ngerti? Rowan, kami cuma bercanda, cuma senang-senang. Oh, cuma bercanda? Aku rasa ini waktunya buat kita bersenang-senang. Apa? Astaga, jangan ganggu Britney. Ini baju bersih. Ibuku beli ini dan belum pernah pakai. Pergilah cari dia. Terima kasih. Kalian bertiga pastiin buat urut. Tunggu. Kita harus ngapain? August, kau punya banyak piranha baru buat akuariummu, kan? Apa? Kau punya piranha baru buat akuariummu? Oh. Iya, aku pergi ambil. Tolong kami salah, kami nggak akan lakuin ini lagi. Biarkan aku nangis. Astaga. Kalian harus berenang. Astaga, aku nggak seharusnya kesini.
Aku bodoh banget. Hei, Em. Ada apa? Itu bukan urusanmu. Biar aku sendiri. Hei, kemarilah. Hentikan itu. Hei, kita sepihak. Jangan bersikap seolah-olah aku musuhmu. Enggak, kau bukan musuh. Kau sama saja. Seperti yang kau bilang sebelumnya, seharusnya aku biarin kau beliin aku baju yang layak. Itu merendahkan, Rowan. Aku tahu aku gak cocok di duniamu. Aku gak punya baju yang benar. Dan aku gak tahu cara ucapin nama merek mewah. Dan aku gak makan di Michelin. restoran berbintang Michelin. Aku cuma cewek miskin dan bodoh dengan kostum bodoh, murahan dan luntur yang merusak segalanya. Oh, Emma Parker, dengar. Jangan pernah rendahin diri sendiri begitu lagi. Maaf karena aku sakiti perasaanmu. Kau tahu aku gak pandai ngomong, tapi mulai sekarang, aku bakal lebih hati-hati, oke? Jadi, bisakah kita jangan berantem lagi? Rowan. Enggak. Gencatan senjata. Ayo. Gitu dong. Oke. Biar aku keringin rambutmu. Ya, yang itu. Rowan sudah banyak berubah demi aku. Tapi semakin baik dia ke aku, semakin aku takut kehilangan dia. Aduh. Oh, dompetmu basah. Enggak, Hazel pasti masukin itu ke dompetku. Dia jahat banget. Jadi, kau omongin itu sama temanmu tentang seks sama aku? Mungkin. Em, jangan malu gitu. Aku senang kita sependapat tentang ini. Enggak. Kembaliin. Enggak. Kembaliin. Sini. Enggak. Kau mau rahasiain hubungan kita kan? Iya kan? Oke. Aku hormatin itu. Tapi mungkin sekarang giliranku minta sesuatu. Kau mau apa? Bajumu basah. Kau harus biarin aku bantu kau ganti baju. Can you feel it? Can you feel the thunder? If I nail this triple axel, nothing will stop me from winning regionals. Shit. We gotta go. The Kings are here. Mason Reed, hockey captain, king of the rink. The jerk who makes my life a living hell. Off the ice, Skylar. Now. Yeah, before your fat ass cracks it. Yeah. I still have 1 minute of ice time, Mason. Wait your turn. Damn, Miss Piggy. You gonna hog all the ice time like you hog all your meals? We have to go. He may own the school, but he doesn't own the ice. Skylar? Skating is everything to me. We aren't leaving until I land this jump. Yeah. Bags are packed and I hit the road where I'm going now, baby. I don't know. Been a long time coming. I'ma speak my truth. Got the motor running. Shit. Blake, are you okay? Fuck, I think I landed on my shoulder wrong. Fuck, that hurts. Let me. Blake, wait. Holy shit, it's a beach whale on the ice. Move. Is my bully, hockey captain Mason Reed, actually going?
Thank you. Well, that was fucking humiliating, Ice Princess. What, did you think showing me your tits would buy you more ice time? Nah, man, she didn't need to rip her dress. She just needed to lose 50 pounds. Enough! My office! Both of you, now! And for God's sake, cover yourself up. No one wants to see that. You heard him. Cover up. There have been budget cuts. The board is only keeping one sports program. Hockey or figure skating. Well, then it's hockey, obviously. We filled the seats. Figure skating's just a lame hobby. Hobby? We've won more regionals than you. Yeah. But people actually want to see us. We don't pull the same weight. Oh, right. Because I'm fat. How clever. That's not what I meant. But it's not like she'd believe me. If weight's a problem for you, Princess, then do something about it. Kiss my fat ass. You'd like that, wouldn't you? That's enough! Listen, I'm gonna observe both programs this season. At the end of the month, I'll decide who stays and who goes. Dismissed. Hockey, obviously. What do you want, Mason? You want me? I want you to drop out of the competition. Now. Go to hell. Unlike everyone else at this school, I don't listen to you. I need to be on that ice to get scouted. So do I. My guys need extra time on the ice. Time your dying program is sucking up. You could have all the ice time in a day. It won't make your team better. We both know hockey's gonna win the funding. Then once your program's canceled, you'll have to find a new one. No one else will take a figure skater that looks like me. This program is my only way to make it. And I'm gonna fight for it. Even if that means telling the king of hockey to fuck off. Withdraw. Before I make you regret ever putting on a pair of skates. Afraid I'll win? If he thinks I'll just give up, he's wrong. Figure skating program is done. There's no way we get funding over Mason the King Reed. He doesn't own the ice, Tanika. But he owns the school. If he says we're invisible, nobody will show up to our meets. Mason wants to talk to you. Move, fat tard. Unlike you, London, I don't go running every time Mason calls. Oh, that's too bad. You could use more running. Let's move. I said no. Go, Skylar. Beg for mercy. I'm not your property, Mason. You can't beckon whenever you want. I always get what I want, Skylar. You say I can't just beckon you, but you're kind of stuck standing here. Sit. Eat. Ew, a burger? Isn't that like cannibalism since she's a cow? Mock my body all you want, London. At least I earn my place on the ice instead of my back. Hey! Don't. Of course. My baby doesn't want me getting in the mud with the pigs. Why am I here, Mason? I got you a present. You can't bribe me, Mason. I'm not dropping out of the competition. It's a peace offering. I'll play nice if you do. Since your old uniform ripped, the hockey team decided we'd get you something more your size. Move, bitch! Just drop out, Skylar. Don't embarrass yourself anymore.
Go. You think it's funny to make a joke of my uniform, Mason? Game? This is our game, boys! Let's show our rivals who the big dogs are. We suit up! Dude, where are our jerseys? What the hell? We have to be on the ice in 5 minutes or we forfeit. We don't have time to replace these. What are we gonna do? We suit up. No way! We're gonna look like pussies! We kick ass! No matter what. We suit up! Now! Fuck. I always get what I want. Skylar. Fucking Skylar. Hockey team should have been out by now. Where are they? Oh, I don't think they'll be showing up today. Make some noise for the Kings! Led by your captain, Mason the King Reed! They actually wore them? Oh. You lose something? Oh shit. My bully knows I was the one who sabotaged their uniforms. Just watch out, princess. After I win, I can't wait to get my hands on. From Lakeview, here comes the captain and enforcer, Logan Jones! Hoping the outfit will get you scouted? Because your game sure won't. I don't care if I'm wearing a leotard or a damn tuxedo. I'm still gonna fucking kick your ass. Yikes. I know the school is full of dogs, but that's a certified cow. Don't talk about it like that. Matter of fact, don't even fucking look at her. Tell you what, after I win this, I'll take her to Pound Town and hit it hard. The fat pussy can take it. Damn, he's really good. Reed takes it down the ice. Next point wins the game. He's got a clear shot. Lights out, Sparkles. Oh, fuck. That looks like a serious injury. This could spell the end for the Kings championship run. I just wanted to teach my bully to respect figure skating. Now, I just wanted to see how you were. How does it look like I'm doing? There were scouts in the stands. And instead of watching me win, they watched me make a fool of myself. Because of you. You humiliated me first. Sucks to be the butt of the joke, doesn't it? Your little prank cost the school a win. And a star player. You told on me? You were caught on the security camera sneaking into the boys' locker room. But Mason started it first. Pack your skates. You are out of the figure skating program, effective immediately. Wait. Don't. Kicking her out won't fix my shoulder, nor will it help me train while I heal. No. If you want her to pay. You're what? No way. Done. What? That's it. Skylar, you're Mason's personal assistant until he's cleared to skate. Where am I going to have the time to train and babysit him? Figure it out. Or say goodbye to the figure skating team. See what I did there? Looks like you're not the ice princess anymore. See you bright and early, Puck Bunny. Okay, let's get this over with. What am I doing? Picking up pucks? Polishing skates? First, you suit up. Namaku Emma Parker. Setelah keluargaku bangkrut, aku menjalani kehidupan ganda. Seorang murid beasiswa di Akademi Elite Maple pada hari kerja. Dan seorang pembantu di keluarga Calloway pada akhir pekan. Dan sebelum kau bertanya,
Iya, Calloway yang itu. Rowan Calloway. Aku kerja sebagai pembantu buat pacarku sendiri. Rowan dan aku seperti musuh bebuyutan. Aku benar-benar berpikir aku bakal muntah setiap kali dia masuk ke sebuah ruangan. Tapi, terus aku lihat jati dirinya. Dan sekarang, dia pacarku. Pak Rowan, silakan pilih pembantu pribadi Anda. Kalian semua, berbaliklah. Dia ngapain? Kita di tempat umum. Oke, kalian bisa menghadap aku lagi. Kau Emma, kan? Sepertinya kau bahkan gak bisa mengikuti instruksi sederhana. Jadi inilah hukumanmu. Kau bersihin kamar mandiku secara pribadi, terus kerjain semua PR-ku. Ngerti? Terima kasih. Tetap saja brengsek. Baik Pak Rowan. Pak Rowan, air mandinya sudah siap. Aku pergi. Dan nikmatilah. Tunggu. Apa? Marilah. Jangan takut. Gak ada seorang pun di rumah ini yang berani masuk ke kamar mandiku. Cuma ibuku, tapi dia di London sekarang. Aku janji, kita aman. Cepat, semua kru siaga. Ini bukan latihan dan kita cuma punya waktu 3 menit. Ayo. Debunya terlalu banyak. Sisa 60 detik. Semuanya harus sempurna. Nggak boleh ada sedikit pun kesalahan. Aduh, selisihnya 2 mm. Aku mau muntah. Tenanglah, Amy. Ibu, bukannya seharusnya ibu di London? Kenapa ibu pulang secepat ini? Nggak penting kenapa aku pulang. Pertanyaanku adalah, kenapa kau nolak undangan dari Rothwell lagi? Ibu, bisakah kita omongin nanti aja? Oke, nanti turun buat sarapan, terus kau bisa jelasin sendiri. Dengan senang hati. Ibu cari apa? Ibu kira aku sembunyiin pacar rahasia di sana? Sial, dia nggak boleh lihat baju yang aku beli buat Emma. Halo, Ibu. Ada yang terjadi di... Jadi ini ibunya Rowan. Dia sangat mengintimidasi dan menakutkan. Ada lebih banyak pembantu dari yang ku ingat. Apa kita pekerjain orang baru? Halo Bu, saya pembantu baru. Nama saya Emma. Kau muda banget. Ada alasan kami nggak biasanya pekerjain pembantu semuda itu. Bu, saya jamin usia saya nggak akan mengganggu kompetensi saya. Saya bakal kerja keras. Oke, kau boleh tinggal. Emma, dan ini bukan nasihat, ini adalah sebuah perintah. Kerjain tugasmu sebagai pembantu dan jangan melampaui batas. Yang terpenting, jaga jarakmu dari Rowan. Dia itu pewaris keluarga Calloway. Bukan orang yang bisa difantasiin sama pembantu. Apa ibu serius? Ini minggu pertamanya di sini. Lagian kenapa ibu ngomong seolah-olah pembantu lebih rendah dari kita? Uang bukanlah penentu nilai seseorang. Aku juga bilang hal yang sama ke semua pembantu yang kupekerjain. Kenapa sekarang kau tiba-tiba gak suka? Karena dia bukan cuma pembantu. Dia Emma Parker. Emma Parkerku. Mungkin aku muak keluarga kita bertingkah sombong. Kalau kau sudah selesai bersikap berlebihan, aku punya kabar baru. Karena kau nolak ketemu tunanganmu, aku mutusin bahwa dia bakal pindah ke AEM. Rowan punya tunangan? Baik, Bu. Hei, jangan. Tolong, Pak. Jangan. Biar saya kerjain tugas saya. Dia Rowan Calloway.
lahir di keluarga kaya dan berkuasa. Dan aku cuma cewek yang bersihin kekacauannya aja. Tentu saja dia punya tunangan. Aku bodoh banget mikir kami bisa bareng. Ayo masuk. Enggak, aku mau rahasiain hubungan kita di sekolah. Gimana kalau ibumu tahu? Apa maksudnya? Kau sudah dengar? Apa ini karena kemarin? Aku sumpah, aku nggak punya tunangan. Bukan karena itu, aku cuma gak mau terlihat bareng kau. Beneran? Rowan. Kenapa aku merasa seperti aibmu? Kau mau rahasiain hubungan kita di rumah, oke. Tapi kau mau bersikap seperti orang asing di sekolah. Nanti apa lagi? Apa aku bahkan boleh ngomong sama kau? Dan melihat kau? Apa kita pacaran? Aku cuma gak mau jadi heboh. Dan gak semua orang egois dan suka pamerin semua hal yang dia miliki, oke? Kau mau jaga jarak? Oke. Terserah. Minggir dari mobilku. Rowan. Minggir. Aku... Enggak. Sudah kuduga, Rowan bakal bosan sama Emma si pecundang itu. Ayo, Emma. Hai semuanya. Hai Emma, ayo jalan sama kami. Sekarang kau bagian dari kami. Mereka sudah datang. Si empat besar datang. Kenapa dia jalan sama si empat besar? Emma beneran pacaran sama Rowan? Enggak gitu. Aku cuma kebetulan ketemu mereka. Sudah kubilang, gak mungkin Rowan bakal pacaran sama dia. Emma, kau satu-satunya cewek di AEM yang berusaha menghindari kami. Apa semuanya baik-baik saja, Emma? Iya, waktu kalian lakuin adegan datang dengan heboh begini, jangan libatin aku. Nikmati selagi bisa. Ini jalan kehormatan terakhir si empat besar. Seenggaknya buat sementara waktu. Iya, pangeran kita ini mau ke Eropa. Tunggu, August, kau mau pergi? Iya, maaf. Aku punya galeri di Prancis, jadi aku harus urus itu. Mungkin ini yang terbaik, jadi aku nggak perlu lihat kau bareng Rowan. Itulah sebabnya kami mau adain pesta perpisahan besar-besaran buatmu. Sebuah pesta? Aku ikut. Jeng jeng. Jadi itu dia, tunangan Rowan. Dia kebalikan dari diriku. Kaya, anggun, sempurna. Putri dalam dongeng yang cocok dalam dunianya. Sebenarnya dia gak terlihat seperti orang jahat. Rowan, kau senang melihatku? Aku pindah cuma buatmu. Berhentilah menyentuhku, dan kau bukan tunanganku. Tenang saja, kau bakal ngerti cepat atau lambat. Aku datang lebih awal biar kita bisa habisin waktu bareng. Jadi Emma, apa kau pacar salah satu cowok ganteng ini? Dia cewekku. Teman sekelas. Oh benar. Teman sekelasku. Aku mau Rowan jaga jarak, tapi dengar dia ngomong gitu tetap nyakitin. Bagus. Entah kenapa aku kira mungkin dia itu pacarmu. Tapi itu gila. Iya. Kalau gitu sempurna. Aku bakal jadi pasanganmu di pesta. Pasanganku? Pasanganku? Gimana menurutmu, Em? Bagus. Iya. Kalian berdua ngobrol saja. Aku mau ke kelas. Em, tunggu. Wah, ruang game baru ini keren banget. Rowan Calloway! Bisa-bisanya kau begitu. Nanya aku apa Natalie harus jadi pasanganmu. Oh, sekarang kau peduli. Kupikir kau mau semua orang ngira kita nggak ada hubungan. Kenapa kau marah banget? Kau sengaja begitu? Astaga Rowan, aku mau rahasiain hubungan kita karena aku mau bertahan hidup di akademi bodoh dan sombong itu. Tapi kau cuma mau menyakitiku. Oh, aku mau menyakitimu? Iya. Serius? Kau yang terus bertingkah seolah-olah akulah masalahnya. Tapi sudah kubilang aku bakal tangani. Aku sudah bilang bakal melindungimu, tapi kau sama sekali gak percaya padaku. Oh, karena kau gak ngerti. Cobalah lihat dari sudut pandangku. Satu kali saja. Dia selalu saja... Rowan Calloway, dasar brengsek! Dasar brengsek! Wah,
Aku merasa seperti mengalami deja vu. Agus, Apa kau baik-baik saja? Aku di sini kalau mau ngomongin. semuanya itu kacau banget. Oh, sama Rowan. Tunggu, aku kira kalian resmi pacaran. Kenapa tadi kau nyangkal jadi pacarnya? Terlalu beresiko. Misalnya gimana kalau ibunya tahu? Aku cuma gak mau jadi heboh. Kau tahu kan, nggak heboh itu nggak sesuai sama Rowan Calloway. Aku rasa dia benar-benar alergi sama kata sederhana. Iya, Rowan itu seperti burung merak dalam wujud manusia. Dia mau seluruh dunia lihat dia. Agus, kau selalu tahu cara bikin semuanya terasa ringan. Aku bakal kangen kau waktu kau pergi. Hei, gimana kalau aku bilang, aku pergi karenamu? Apa? Aku nggak tahu. Aku sudah coba. Lihat kau bareng dia, nyakitin banget. Jadi, aku mau ke Eropa. Tenangin pikiranku. Mungkin kurangi sedikit memikirkanmu. Agus. Hei, jangan menatapku seperti itu. Dengar, aku nggak minta apapun darimu. Aku cuma mikir kau perlu tahu. Tapi kalau dia sakiti kau lagi, aku bakal segera kembali. Karena kau bakal segera pergi, aku bakal berpura-pura gak cemburu. Cuma kali ini saja. Oke, jagalah dia. Jangan kasih aku alasan buat kembali. Tenang saja. Aku gak akan kasih kau kesempatan buat itu. Dia bakal selalu menjadi milikku. Sekarang aku milikmu. Bukannya seharusnya kau lagi rayu tunanganmu. Kau imut banget waktu cemburu. Diam. Oke, Hazel, tolong. Ada darurat. Agus bakal berangkat ke Eropa besok. Malam ini adalah pesta perpisahannya. Temanya adalah kembali ke era 90-an. Tapi aku sudah coba 12 baju sekarang dan gak ada yang sesuai era 90-an. Pertama, tarik nafas dulu. Kedua, aku rasa kau harus tanya Rowan dia pakai baju apa. Kalian berdua bakal imut banget kalau pakai baju serasi. Aku bisa mati. Enggak. Sudah aku bilang, kami rahasiaan hubungan kami. Oh. Kau harus cek aplikasi Shein dan di bawah tren saya di sini. Kau bisa temuin apapun yang sesuai sama tema nggak mencolok. Ide bagus. Terima kasih, Hazel. Aku merasa mencurigakan banget. Rowan gak keberatan rahasiain hubungan. Dia seperti tipe orang yang suka semena-mena atau heboh. Hazel benar, Rowan banyak berubah demi aku. Tapi aku mau tahu gosipnya. Apa kalian sudah lakuin itu? Lakuin apa? Ya ampun, Emma, seks. Kamu punya pacar seganteng itu. Jangan bilang kamu gak mau seneng-seneng sama dia. Hazel, diamlah. Oke, kalau gitu lakuinlah. Aku punya hadiah buatmu. Mungkin kau mau bawa kemana-mana. Aku harap aku bisa ke sana. Ibuku menelpon. Sudah dulu ya. Sampai jumpa. Aku tahu Agus kaya, tapi seleranya bagus banget. Tempat ini bagus banget. Kau cantik malam ini. Bukannya tema pestanya kembali ke era 90-an? Kenapa kalian pakai baju renang di dalam lift lagi? Kami baru selesai berenang dan lagi mau ke atas buat ganti baju. Jadi kau pergilah ke pestanya dan kami bakal nyusul. Ini Britney semuanya. Sebelumnya aku salah pakai baju dan diketawain seminggu. Kali ini aku nggak mau salah lagi. Ya ampun. Emma si pecundang itu muncul pakai baju yang sama persis sama ratu baru kita, Natalie. Mungkin dia sengaja. Orang miskin seperti dia harus perhatian banget. Natalie kasihan banget dibandingin sama sampah masyarakat miskin seperti Emma. Ya ampun, Emma. Baju kita sama. Sepertinya kau punya selera yang bagus dalam hal film juga. Kita bakal jadi teman baik. Dia baik banget. Dan itu memperburuk keadaan. Aku harus mencari tunanganku dulu. Ingat apa yang terjadi waktu terakhir kali kalian lakuin ini? Oh, itu waktu Rowan masih peduli. Sekarang tunangannya sudah datang. Semuanya sudah berubah. Ih, lihat rok ini. Bisa-bisanya kau muncul dengan baju yang sama dengan Natalie. Kamu gak tahu malu. Lepasin. Ibuku beliin ini buatku. Oh iya, apa ibumu juga ajarin kau buat gak pura-pura cocok di tempat yang gak cocok buatmu? Berhenti, kalian ngapain? Berhenti.
badannya luntur. Astaga, semiskin apa dia? Dia kira pakai baju sama dengan Natalie bakal bikin dia terlihat lebih baik. Astaga, kok merusak kolam renangnya? Wow, sepertinya bajumu cocok sama gayamu. Berusaha terlalu keras dan masih nggak cukup. Kakiku kram. Dengar itu, Emma. Itulah perbedaan antara kau dan Natalie. Dia adalah tunangan Pangeran Rowan dan kau adalah orang miskin. Mungkin hal itu bisa terjadi. Enggak. Bisa. Kau mau mencoba keluar lagi? Kau sudah janji lepasin dia, August. Jadi lepasin dia. Hei, lihat aku. Kau nggak apa-apa, kau aman. Bicaralah padaku. Kenapa dia terdengar seolah-olah dia satu-satunya orang yang penting di dunia ini? Emma, kau baik-baik saja? Jangan sentuh aku begitu. Natalie bakal salah paham. Kau hampir tenggelam. Ini salahku. Iya, selalu saja salahku. Aku pakai baju murah, jadi aku nggak cocok di dunia kelas atasmu. Aku tahu aku nggak cocok di sini. Kau nggak perlu bilang gitu di depanku. Bukan itu maksudku, Em. Bagian mana dari nggak ada yang boleh sentuh Emma yang nggak kalian ngerti? Rowan, kami cuma bercanda, cuma senang-senang. Oh, cuma bercanda? Aku rasa ini waktunya buat kita bersenang-senang. Apa? Astaga, jangan ganggu Britney. Oh, Ini baju bersih. Ibuku beli ini dan belum pernah pakai. Pergilah cari dia. Terima kasih. Kalian bertiga pastiin buat turun. Tunggu. Kita harus ngapain? August, kau punya banyak piranha baru buat akuariummu, kan? Apa? Kau punya piranha baru buat akuariummu? Oh, iya, aku pergi ambil. Tolong kami salah, kami nggak akan lakuin ini lagi. Biarkan aku naik. Astaga, Kalian harus berenang. Astaga, aku nggak seharusnya kesini. Aku bodoh banget. Hei, Em. Ada apa? Itu bukan urusanmu. Biar aku sendiri. Hei, kemarilah. Hentikan itu. Hei, kita sepihak. Jangan bersikap seolah-olah aku musuhmu. Enggak, kau bukan musuh. Kau sama saja. Seperti yang kau bilang sebelumnya, seharusnya aku biarin kau beliin aku baju yang layak. Itu merendahkan, Rowan. Aku tahu aku gak cocok di duniamu. Aku gak punya baju yang benar. Dan aku gak tahu cara ucapin nama merek mewah. Dan aku gak makan di Michelin. restoran berbintang Michelin. Aku cuma cewek miskin dan bodoh dengan kostum bodoh, murahan dan luntur yang merusak segalanya. Emma Parker, dengar. Jangan pernah rendahin diri sendiri begitu lagi. Maaf karena aku sakit perasaanmu. Kau tahu aku gak pandai ngomong, tapi mulai sekarang, aku bakal lebih hati-hati, oke? Jadi, bisakah kita jangan berantem lagi? Rowan. Enggak. Gencatan senjata. Ayo. Gitu dong. Oke. Biar aku keringin rambutmu. Ya, yang itu. Rowan sudah banyak berubah demi aku. Tapi semakin baik dia ke aku, semakin aku takut kehilangan dia. Aduh. Oh, dompetmu basah. Enggak, Hazel pasti masukin itu ke dompetku. Dia jahat banget. Jadi, kau omongin itu sama temanmu tentang seks sama aku? Mungkin. Em, jangan malu gitu.
Aku senang kita sependapat tentang ini. Enggak. Kembaliin. Enggak. Kembaliin. Enggak. Sini. Enggak. Kau mau rahasiain hubungan kita kan? Iya kan? Oke. Aku hormatin itu. Tapi mungkin sekarang giliranku minta sesuatu. Kau mau apa? Bajumu basah. Kau harus biarin aku bantu kau ganti baju. Can you feel it? Can you feel the thunder? If I nail this triple axel, nothing will stop me from winning regionals. Shit. We gotta go. The Kings are here. Mason Reed, hockey captain, king of the rink, the jerk who makes my life a living hell. Off the ice, Skylar. Now. Yeah, before your fat ass cracks it. Yeah. I still have 1 minute of ice time, Mason. Wait your turn. Damn, Miss Piggy. You gonna hog all the ice time like you hog all your meals? We have to go. He may own the school, but he doesn't own the ice. Skylar? Skating is everything to me. We aren't leaving until I land this jump. Yeah. Bags are packed when I hit the road. Where I'm going now, baby, I don't know. Been a long time coming, I'ma speak my truth. Got the motor running. Shit. Blake, are you okay? Fuck, I think I landed on my shoulder wrong. Fuck, that hurts. Let me. Blake, wait. Holy shit, it's a beach whale on the ice. Move. Is my bully, hockey captain Mason Reed, actually going? Thank you. Well, that was fucking humiliating, Ice Princess. What, did you think showing me your tits would buy you more ice time? Nah, man, she didn't need to rip her dress. She just needed to lose 50 pounds. Enough! My office! Both of you, now! Man, for God's sake. Cover yourself up. No one wants to see that. You heard him. Cover up. There have been budget cuts. The board is only keeping one sports program. Hockey or figure skating. Well, then it's hockey, obviously. We filled the seats. Figure skating's just a lame hobby. Hobby? We've won more regionals than you. Yeah. But people actually want to see us. We don't pull the same weight. Oh, right. Because I'm fat. How clever. That's not what I meant. But it's not like she'd believe me. If weight's a problem for you, Princess, then do something about it. Kiss my fat ass. You'd like that, wouldn't you? That's enough. Listen, I'm going to observe both programs this season. At the end of the month, I'll decide who stays and who goes. Dismissed. Hockey, obviously. What do you want, Mason? You want me? I want you to drop out of the competition. Now. Go to hell. Unlike everyone else at the school, I don't listen to you. I need to be on that ice to get scouted. So do I. My guys need extra time on the ice. Time your dying program is sucking up. You could have all the ice time in a day. It won't make your team better.
We both know hockey's gonna win the funding. Then once your program's canceled, we'll have to find a new one. No one else will take a figure skater that looks like me. This program is my only way to make it. And I'm gonna fight for it. Even if that means telling the king of hockey to fuck off. Withdraw. Before I make you regret ever putting on a pair of skates. Afraid I'll win? If he thinks I'll just give up, he's wrong. Figure skating program is done. There's no way we get funding over Mason the King Reed. He doesn't own the ice, Tamika. But he owns the school. If he says we're invisible, nobody will show up to our meets. Mason wants to talk to you. Move, fat tard. Unlike you, London, I don't go running every time Mason calls. Oh, that's too bad. You could use more running. Let's move. I said no. Go, Skylar. Beg for mercy. I'm not your property, Mason. You can't beckon whenever you want. I always get what I want, Skylar. You say I can't just beckon you, but you're kind of stuck standing here. Sit. Eat. Ew, a burger? Isn't that like cannibalism since she's a cow? Mock my body all you want, London. At least I earned my place on the ice instead of my back. Hey! Don't. Of course. My baby doesn't want me getting in the mud with the pigs. Why am I here, Mason? I got you a present. You can't bribe me, Mason. I'm not dropping out of the competition. It's a peace offering. I'll play nice if you do. Since your old uniform ripped, the hockey team decided we'd get you something more your size. Move, bitch! Just drop out, Skylar. Don't embarrass yourself anymore. Go. You think it's funny to make a joke of my uniform, Mason? Game? This is our game, boys! Let's show our rivals who the big dogs are. We suit up! Dude, where are our jerseys? What the hell? We have to be on the ice in 5 minutes or we forfeit. We don't have time to replace these. What are we gonna do? We suit up. No way! We're gonna look like pussies! We kick ass! No matter what. We suit up! Now! Fuck. I always get what I want, Skylar. Fucking Skylar. Hockey team should have been out by now. Where are they? Oh, I don't think they'll be showing up today. Make some noise for the Kings! Led by your captain, Mason the King Reed! They actually wore them? Oh. You lose something? Oh shit. My bully knows I was the one who sabotaged their uniforms. Just watch out, princess. After I win, I can't wait to get my hands on. From Lakeview, here comes the captain and enforcer, Logan Jones! Hoping the outfit will get you scouted? Because your game sure won't. I don't care if I'm wearing a leotard or a damn tuxedo. I'm still gonna fucking kick your ass. Yikes. I know the school is full of dogs, but that's a certified cow. Don't talk about it like that. Matter of fact, don't even fucking look at her. Tell you what, after I win this, I'll take her to Pound Town and hit it hard. The fat pussy can take it.
Damn, he's really good. Reed takes it down the ice. Next point wins the game. He's got a clear shot. Lights out, Sparkles. Oh, That looks like a serious injury. This could spell the end for the King's Championship run. I just wanted to teach my bully to respect figure skating. Now, I just wanted to see how you were. How does it look like I'm doing? There were scouts in the stands. And instead of watching me win, they watched me make a fool of myself. Because of you. You humiliated me first. Sucks to be the butt of the joke, doesn't it? Your little prank cost the school a win. And a star player. You told on me? You were caught on the security camera sneaking into the boys' locker room. But Mason started it first. Pack your skates. You are out of the figure skating program, effective immediately. Wait. Don't. Kicking her out won't fix my shoulder, nor will it help me train while I heal. No. If you want her to pay. You're what? No way. Done. What? That's it. Skylar, you're Mason's personal assistant until he's cleared to skate. Where am I gonna have the time to train and babysit him? Figure it out. Or say goodbye to the figure skating team. See what I did there? Looks like you're not the ice princess anymore. See you bright and early, Puck Bunny. Okay, let's get this over with. What am I doing? Picking up pucks? Polishing skates? First, you suit up. Namaku Emma Parker. Setelah keluargaku bangkrut, aku menjalani kehidupan ganda. Seorang murid beasiswa di Akademi Elite Maple pada hari kerja. Dan seorang pembantu di keluarga Calloway pada akhir pekan. Dan sebelum kau bertanya, iya, Calloway yang itu. Rowan Calloway. Aku kerja sebagai pembantu buat pacarku sendiri. Rowan dan aku seperti musuh bebuyutan. Aku benar-benar berpikir aku bakal muntah setiap kali dia masuk ke sebuah ruangan. Tapi terus aku lihat jati dirinya. Dan sekarang dia pacarku. Pak Rowan, silakan pilih pembantu pribadi Anda. Kalian semua, berbaliklah. Dia ngapain? Kita di tempat umum. Oke, kalian bisa menghadap aku lagi. Kau Emma, kan? Sepertinya kau bahkan gak bisa mengikuti instruksi sederhana. Jadi inilah hukumanmu. Kau bersihin kamar mandiku secara pribadi, terus kerjain semua PR-ku. Ngerti? Terima kasih. Tetap saja brengsek. Baik Pak Rowan. Pak Rowan, air mandinya sudah siap. Aku pergi. Dan nikmatilah. Tunggu. Apa? Marilah. Jangan takut. Gak ada seorang pun di rumah ini yang berani masuk ke kamar mandiku. Cuma ibuku, tapi dia di London sekarang. Aku janji, kita aman. Cepat, semua kru siaga. Ini bukan latihan dan kita cuma punya waktu 3 menit. Ayo. Debunya terlalu banyak. Sisa 60 detik. Semuanya harus sempurna. Nggak boleh ada sedikit pun kesalahan. Aduh, selisihnya 2 mm. Aku mau muntah. Shh, tenanglah, Amy.
Ibu, bukannya seharusnya ibu di London? Kenapa ibu pulang secepat ini? Nggak penting kenapa aku pulang. Pertanyaanku adalah, kenapa kau nolak undangan dari Rothwell lagi? Ibu, bisakah kita omongin nanti aja? Oke, nanti turun buat sarapan, terus kau bisa jelasin sendiri. Dengan senang hati. Ibu cari apa? Ibu kira aku sembunyiin pacar rahasia di sana? Sial, dia nggak boleh lihat baju yang kubeli buat Emma. Halo, Ibu. Ada yang terjadi di... Jadi ini ibunya Rowan. Dia sangat mengintimidasi dan menakutkan. Ada lebih banyak pembantu dari yang ku ingat. Apa kita pekerjain orang baru? Halo Bu, saya pembantu baru. Nama saya Emma. Kau muda banget. Ada alasan kami nggak biasanya pekerjain pembantu semudah itu. Bu, saya jamin usia saya nggak akan mengganggu kompetensi saya. Saya bakal kerja keras. Oke, kau boleh tinggal. Emma, dan ini bukan nasihat, ini adalah sebuah perintah. Kerjain tugasmu sebagai pembantu dan jangan melampaui batas. Yang terpenting, jaga jarakmu dari Rowan. Dia itu pewaris keluarga Calloway, bukan orang yang bisa difantasiin sama pembantu. Apa ibu serius? Ini minggu pertamanya di sini. Lagian kenapa ibu ngomong seolah-olah pembantu lebih rendah dari kita? Uang bukanlah penentu nilai seseorang. Aku juga bilang hal yang sama ke semua pembantu yang kupekerjain. Kenapa sekarang kau tiba-tiba gak suka? Karena dia bukan cuma pembantu. Dia Emma Parker. Emma Parkerku. Mungkin aku muak keluarga kita bertingkah sombong. Kalau kau sudah selesai bersikap berlebihan, aku punya kabar baru. Karena kau nolak ketemu tunanganmu, aku mutusin bahwa dia bakal pindah ke AEM. Rowan punya tunangan? Baik, Bu. Hei, jangan. Tolong, Pak, jangan. Biar saya kerjain tugas saya. Dia Rowan Calloway, lahir di keluarga kaya dan berkuasa. Dan aku cuma cewek yang bersihin kekacauannya aja. Tentu saja dia punya tunangan. Aku bodoh banget mikir kami bisa bareng. Ayo masuk. Enggak, aku mau rahasiain hubungan kita di sekolah. Gimana kalau ibumu tahu? Apa maksudnya? Kau sudah dengar? Apa ini karena kemarin? Aku sumpah, aku nggak punya tunangan. Bukan karena itu, aku cuma nggak mau terlihat bareng kau. Beneran? Rowan. Kenapa aku merasa seperti aibmu? Kau mau rahasiain hubungan kita di rumah, oke. Tapi kau mau bersikap seperti orang asing di sekolah. Nanti apa lagi? Apa aku bahkan boleh ngomong sama kau? Dan melihat kau? Apa kita pacaran? Aku cuma nggak mau jadi heboh. Dan nggak semua orang egois dan suka pamerin semua hal yang dia miliki, oke? Kau mau jaga jarak? Oke. Terserah. Minggir dari mobilku. Rowan. Minggir. Aku... Enggak. Sudah kuduga, Rowan bakal bosan sama Emma si pecundang itu. Ayo. Emma. Hai semuanya. Hai Emma. Ayo jalan sama kami. Sekarang kau bagian dari kami. Mereka sudah datang. Si empat besar datang. Kenapa dia jalan sama si empat besar? Emma beneran pacaran sama Rowan? Enggak gitu. Aku cuma kebetulan ketemu mereka. Sudah ku bilang, gak mungkin Rowan bakal pacaran sama dia. Emma, kau satu-satunya cewek di AEM yang berusaha menghindari kami.
Apa semuanya baik-baik saja, Emma? Iya, waktu kalian lakuin adegan datang dengan heboh begini, jangan libatin aku. Nikmati selagi bisa. Ini jalan kehormatan terakhir si 4 besar. Seenggaknya buat sementara waktu. Iya, pangeran kita ini mau ke Eropa. Tunggu, August, kau mau pergi? Iya, maaf. Aku punya galeri di Prancis, jadi aku harus urus itu. Mungkin ini yang terbaik, jadi aku nggak perlu lihat kau bareng Rowan. Itulah sebabnya kami mau adain pesta perpisahan besar-besaran buatmu. Sebuah pesta? Aku ikut. Jeng jeng. Jadi itu dia, tunangan Rowan. Dia kebalikan dari diriku. Kaya, anggun, sempurna. Putri dalam dongeng yang cocok dalam dunianya. Sebenarnya dia gak terlihat seperti orang jahat. Rowan, kau senang melihatku? Aku pindah cuma buatmu. Berhentilah menyentuhku, dan kau bukan tunanganku. Tenang saja, kau bakal ngerti cepat atau lambat. Aku datang lebih awal biar kita bisa habisin waktu bareng. Jadi Emma, apa kau pacar salah satu cowok ganteng ini? Dia cewekku. Teman sekelas. Oh benar. Teman sekelasku. Aku mau Rowan jaga jarak, tapi dengar dia ngomong gitu tetap nyakitin. Bagus. Entah kenapa aku kira mungkin dia itu pacarmu. Tapi itu gila. Iya. Kalau gitu sempurna. Aku bakal jadi pasanganmu di pesta. Pasanganku? Pasanganku? Gimana menurutmu, Em? Bagus. Iya. Kalian berdua ngobrol saja. Aku mau ke kelas. Em, tunggu. Wah, ruang game baru ini keren banget. Rowan Calloway! Bisa-bisanya kau begitu. Nanya aku apa Natalie harus jadi pasanganmu. Oh, sekarang kau peduli. Kupikir kau mau semua orang ngira kita nggak ada hubungan. Kenapa kau marah banget? Kau sengaja begitu. Astaga Rowan, aku mau rahasiain hubungan kita karena aku mau bertahan hidup di akademi bodoh dan sombong itu. Tapi kau cuma mau menyakitiku. Oh, aku mau menyakitimu? Iya. Serius? Kau yang terus bertingkah seolah-olah akulah masalahnya. Tapi sudah kubilang aku bakal tangani. Aku sudah bilang bakal melindungimu, tapi kau sama sekali gak percaya padaku. Oh, karena kau gak ngerti. Cobalah lihat dari sudut pandangku. Satu kali saja. Dia selalu saja... Rowan Calloway, dasar brengsek! Dasar brengsek! Wah, aku merasa seperti mengalami deja vu. Agus, Apa kau baik-baik saja? Aku di sini kalau mau ngomongin. semuanya itu kacau banget. Oh, sama Rowan. Tunggu, aku kira kalian resmi pacaran. Kenapa tadi kau nyangkal jadi pacarnya? Terlalu beresiko. Misalnya gimana kalau ibunya tahu? Aku cuma gak mau jadi heboh. Kau tahu kan, nggak heboh itu nggak sesuai sama Rowan Calloway. Aku rasa dia benar-benar alergi sama kata sederhana. Iya, Rowan itu seperti burung merak dalam wujud manusia. Dia mau seluruh dunia lihat dia. Agus, kau selalu tahu cara bikin semuanya terasa ringan. Aku bakal kangen kau waktu kau pergi. Hei, gimana kalau aku bilang, aku pergi karenamu? Apa? Aku nggak tahu. Aku sudah coba. Lihat kau bareng dia, nyakitin banget. Jadi, aku mau ke Eropa. Tenangin pikiranku. Mungkin kurangi sedikit memikirkanmu. Agus. Hei, jangan menatapku seperti itu. Dengar, aku nggak minta apapun darimu. Aku cuma mikir kau perlu tahu. Tapi kalau dia sakiti kau lagi, aku bakal segera kembali. Karena kau bakal segera pergi, aku bakal berpura-pura gak cemburu. Cuma kali ini saja. Oke, jagalah dia. Jangan kasih aku alasan buat kembali. Tenang saja. Aku gak akan kasih kau kesempatan buat itu. Dia bakal selalu menjadi milikku. Sekarang aku milikmu. Bukannya seharusnya kau lagi rayu tunanganmu. Kau imut banget waktu cemburu. Diam. Em. Oke, Hazel, tolong. Ada darurat. Agus bakal berangkat ke Eropa besok. Malam ini adalah pesta perpisahannya. Temanya adalah kembali ke era 90-an. Tapi aku sudah coba 12 baju sekarang dan gak ada yang sesuai era 90-an. Pertama, tarik nafas dulu. Kedua, aku rasa kau harus tanya Rowan dia pakai baju apa. Kalian berdua bakal imut banget kalau pakai baju serasi. Aku bisa mati. Enggak. Sudah ku bilang, kami rahasiaan hubungan kami. Oh.
Kau harus cek aplikasi Shein dan di bawah tren saya di sini. Kau bisa temuin apapun yang sesuai sama tema nggak mencolok. Ide bagus. Terima kasih, Hazel. Aku merasa mencurigakan banget. Rowan gak keberatan rahasiain hubungan. Dia seperti tipe orang yang suka semena-mena atau heboh. Hazel benar, Rowan banyak berubah demi aku. Tapi aku mau tahu gosipnya. Apa kalian sudah lakuin itu? Lakuin apa? Ya ampun, Emma, seks. Kamu punya pacar seganteng itu. Jangan bilang kamu gak mau seneng-seneng sama dia. Hazel, diamlah. Oke, kalau gitu lakuinlah. Aku punya hadiah buatmu. Mungkin kau mau bawa kemana-mana? Aku harap aku bisa ke sana. Ibuku menelpon. Sudah dulu ya. Sampai jumpa. Aku tahu August kaya, tapi seleranya bagus banget. Tempat ini bagus banget. Kau cantik malam ini. Bukannya tema pestanya kembali ke era 90-an? Kenapa kalian pakai baju renang di dalam lift lagi? Kami baru selesai berenang dan lagi mau ke atas buat ganti baju. Jadi kau pergilah ke pestanya dan kami bakal nyusul. Ini Britney semuanya! Sebelumnya aku salah pakai baju dan diketawain seminggu. Kali ini aku nggak mau salah lagi. Ya ampun. Emma si pecundang itu muncul pakai baju yang sama persis sama ratu baru kita, Natalie. Mungkin dia sengaja. Orang miskin seperti dia harus perhatian banget. Natalie kasihan banget dibandingin sama sampah masyarakat miskin seperti Emma. Ya ampun, Emma. Baju kita sama. Sepertinya kau punya selera yang bagus dalam hal film juga. Kita bakal jadi teman baik. Dia baik banget. Dan itu memperburuk keadaan. Aku harus mencari tunanganku dulu. Ingat apa yang terjadi waktu terakhir kali kalian lakuin ini? Oh, itu waktu Rowan masih peduli. Sekarang tunangannya sudah datang. Semuanya sudah berubah. Ih, lihat rok ini. Bisa-bisanya kau muncul dengan baju yang sama dengan Natalie. Kamu gak tahu malu. Lepasin. Ibuku beliin ini buatku. Oh iya, apa ibumu juga ajarin kau buat gak pura-pura cocok di tempat yang gak cocok buatmu? Berhenti, kalian ngapain? Berhenti, Astaga, roknya murahan banget sampai warnanya luntur. Astaga, semiskin apa dia? Dia kira pakai baju sama dengan Natalie bakal bikin dia terlihat lebih baik. Astaga, kau merusak kolam renangnya. Wow, sepertinya bajumu cocok sama gayamu. Berusaha terlalu keras dan masih nggak cukup. Kakiku kram. Dengar itu, Emma. Itulah perbedaan antara kau dan Natalie. Dia adalah tunangan Pangeran Rowan dan kau adalah orang miskin. Mungkin hal itu bisa terjadi. Enggak. Bisa. Kau mau mencoba keluar lagi? Kau sudah janji lepasin dia, August. Jadi lepasin dia. Hei, lihat aku. Kau nggak apa-apa. Kau aman. Bicaralah padaku. Kenapa dia terdengar seolah-olah dia satu-satunya orang yang penting di dunia ini? Emma, kau baik-baik saja? Jangan sentuh aku begitu. Natalie bakal salah paham. Kau hampir tenggelam. Ini salahku. Iya, selalu saja salahku. Aku pakai baju murah, jadi aku gak cocok di dunia kelas atasmu. Aku tahu aku gak cocok di sini. Kau gak perlu bilang gitu di depanku. Bukan itu maksudku, Em. Bagian mana dari gak ada yang boleh sentuh Emma yang gak kalian ngerti? Rowan, kami cuma bercanda, cuma senang-senang. Oh, cuma bercanda? Aku rasa ini waktunya buat kita bersenang-senang. Apa? Astaga, jangan ganggu Britney. Ini baju bersih. Ibuku beli ini dan belum pernah pakai.
Pergilah cari dia. Terima kasih. Kalian bertiga pastiin buat urut. Tunggu. Kita harus ngapain? August, kau punya banyak piranha baru buat akuariummu, kan? Apa? Kau punya piranha baru buat akuariummu? Oh. Iya, aku pergi ambil. Tolong kami salah, kami nggak akan lakuin ini lagi. Biarkan aku lagi. Astaga. Kalian harus berenang. Astaga, aku gak seharusnya kesini. Aku bodoh banget. Hei, Em. Ada apa? Itu bukan urusanmu. Biar aku sendiri. Hei, kemarilah. Hentikan itu. Hei, kita sepihak. Jangan bersikap seolah-olah aku musuhmu. Enggak, kau bukan musuh. Kau sama saja. Seperti yang kau bilang sebelumnya, seharusnya aku biarin kau beliin aku baju yang layak. Itu merendahkan, Rowan. Aku tahu aku gak cocok di duniamu. Aku gak punya baju yang benar. Dan aku gak tahu cara ucapin nama merek mewah. Dan aku gak makan di Michelin. restoran berbintang Michelin. Aku cuma cewek miskin dan bodoh dengan kostum bodoh, murahan dan luntur yang merusak segalanya. Emma Parker, dengar. Jangan pernah rendahin diri sendiri begitu lagi. Maaf karena aku sakit perasaanmu. Kau tahu aku gak pandai ngomong, tapi mulai sekarang, aku bakal lebih hati-hati, oke? Jadi, bisakah kita jangan berantem lagi? Rowan. Enggak. Gencatan senjata. Ayo. Gitu dong. Oke. Biar aku keringin rambutmu. Ya, yang itu. Rowan sudah banyak berubah demi aku. Tapi semakin baik dia ke aku, semakin aku takut kehilangan dia. Aduh. Oh, dompetmu basah. Enggak, Hazel pasti masukin itu ke dompetku. Dia jahat banget. Jadi, kau omongin itu sama temanmu tentang seks sama aku? Mungkin. Em, jangan malu gitu. Aku senang kita sependapat tentang ini. Enggak. Kembaliin. Enggak. Sini. Enggak. Kau mau rahasiain hubungan kita kan? Iya kan? Oke. Aku hormatin itu. Tapi mungkin sekarang giliranku minta sesuatu. Kau mau apa? Bajumu basah. Kau harus biarin aku bantu kau ganti baju. Can you feel it? Can you feel the thunder? If I nail this triple axel, nothing will stop me from winning regionals. Shit. We gotta go. The Kings are here. Mason Reed, hockey captain, king of the rink, the jerk who makes my life a living hell. Off the ice, Skylar. Now. Yeah, before your fat ass cracks it. Yeah. I still have 1 minute of ice time, Mason. Wait your turn. Damn, Miss Piggy. You gonna hog all the ice time like you hog all your meals? We have to go. He may own the school, but he doesn't own the ice. Skylar? Skating is everything to me. We aren't leaving until I land this jump. Yeah. Bags are packed when I hit the road. Where I'm going now, baby, I don't know. Been a long time coming, I'ma speak my truth. Got the motor running. Shit. Blake, are you okay? Fuck, I think I landed on my shoulder wrong. Fuck, that hurts. Let me. Blake, wait.
Holy shit, it's a beach whale on the ice. Move. Is my bully, hockey captain Mason Reed, actually going? Thank you. Well, that was fucking humiliating, Ice Princess. What, did you think showing me your tits would buy you more ice time? Nah, man, she didn't need to rip her dress. She just needed to lose 50 pounds. Enough! My office! Both of you, now! Man, for God's sake. Cover yourself up. No one wants to see that. You heard him. Cover up. There have been budget cuts. The board is only keeping one sports program. Hockey or figure skating. Well, then it's hockey, obviously. We filled the seats. Figure skating's just a lame hobby. Hobby? We've won more regionals than you. Yeah. But people actually want to see us. We don't pull the same weight. Oh, right. Because I'm fat. How clever. That's not what I meant. But it's not like she'd believe me. If weight's a problem for you, Princess, then do something about it. Kiss my fat ass. You'd like that, wouldn't you? That's enough. Listen, I'm going to observe both programs this season. At the end of the month, I'll decide who stays and who goes. Dismissed. Hockey, obviously. What do you want, Mason? You want me? I want you to drop out of the competition. Now. Go to hell. Unlike everyone else at the school, I don't listen to you. I need to be on that ice to get scouted. So do I. My guys need extra time on the ice. Time your dying program is sucking up. You could have all the ice time in a day. It won't make your team better. We both know hockey's gonna win the funding. Then once your program's canceled, you'll have to find a new one. No one else will take a figure skater that looks like me. This program is my only way to make it. And I'm gonna fight for it. Even if that means telling the king of hockey to fuck off. Withdraw. Before I make you regret ever putting on a pair of skates. Afraid I'll win? If he thinks I'll just give up, he's wrong. Figure skating program is done. There's no way we get funding over Mason the King Reed. He doesn't own the ice, Tanika. But he owns the school. If he says we're invisible, nobody will show up to our meets. Mason wants to talk to you. Move, fat tard. Unlike you, London, I don't go running every time Mason calls. Oh, that's too bad. You could use more running. Let's move. I said no. Go, Skylar. Beg for mercy. I'm not your property, Mason. You can't beckon whenever you want. I always get what I want, Skylar. You say I can't just beckon you, but you're kind of stuck standing here. Sit. Eat. Ew, a burger? Isn't that like cannibalism since she's a cow? Mock my body all you want, London. At least I earn my place on the ice instead of my back. Hey! Don't. Of course. My baby doesn't want me getting in the mud with the pigs. Why am I here, Mason? I got you a present. You can't bribe me, Mason. I'm not dropping out of the competition. It's a peace offering. I'll play nice if you do.
Since your old uniform ripped, the hockey team decided we'd get you something more your size. Move, bitch! Just drop out, Skylar. Don't embarrass yourself anymore. Go. You think it's funny to make a joke of my uniform, Mason? Game? This is our game, boys! Let's show our rivals who the big dogs are. We suit up! Dude, where are jerseys? What the hell? We have to be on the ice in 5 minutes or we forfeit. We don't have time to replace these. What are we gonna do? We suit up. No way! We're gonna look like pussies! We kick ass! No matter what. We suit up! Now! Fuck. I always get what I want, Skylar. Fucking Skylar. Hockey team should have been out by now. Where are they? Oh, I don't think they'll be showing up today. Make some noise for the Kings! Led by your captain, Mason the King Reed! They actually wore them? Oh. You lose something? Oh shit. My bully knows I was the one who sabotaged their uniforms. Just watch out, princess. After I win, I can't wait to get my hands on. From Lakeview, here comes the captain and enforcer, Logan Jones! Hoping the outfit will get you scouted? Because your game sure won't. I don't care if I'm wearing a leotard or a damn tuxedo. I'm still gonna fucking kick your ass. Yikes. I knew the school was full of dogs, but that's a certified cow. Don't talk about it like that. Matter of fact, don't even fucking look at her. Tell you what, after I win this, I'll take her to Palantown and hit it hard. The fat pussy can take it. Damn, he's really good. Reed takes it down the ice. Next point wins the game. He's got a clear shot. Lights out, Sparkles. Oh, fuck. That looks like a serious injury. This could spell the end for the Kings championship run. I just wanted to teach my bully to respect figure skating. Now, I just wanted to see how you were. How does it look like I'm doing? There were scouts in the stands. And instead of watching me win, they watched me make a fool of myself. Because of you. You humiliated me first. Sucks to be the butt of the joke, doesn't it? Your little prank cost the school a win. And the star player. You told on me? You were caught on the security camera sneaking into the boys' locker room. But Mason started it first. Pack your skates. You are out of the figure skating program, effective immediately. Wait. Don't. Kicking her out won't fix my shoulder, nor will it help me train while I heal. No. If you want her to pay. You're what? No way. Done. What? That's it. Skylar, you're Mason's personal assistant until he's cleared to skate. Where am I gonna have the time to train and babysit him? Figure it out. Or say goodbye to the figure skating team. See what I did there? Looks like you're not the ice princess anymore. See you bright and early, Puck Bunny. Okay, let's get this over with.
What am I doing? Picking up pucks? Polishing skates? First, you suit up. Namaku Emma Parker. Setelah keluargaku bangkrut, aku menjalani kehidupan ganda. Seorang murid beasiswa di Akademi Elite Maple pada hari kerja. Dan seorang pembantu di keluarga Calloway pada akhir pekan. Dan sebelum kau bertanya, iya, Calloway yang itu, Rowan Calloway. Aku kerja sebagai pembantu buat pacarku sendiri. Rowan dan aku seperti musuh bebuyutan. Aku benar-benar berpikir aku bakal muntah setiap kali dia masuk ke sebuah ruangan. Tapi, terus aku lihat jati dirinya. Dan sekarang, dia pacarku. Pak Rowan, silakan pilih pembantu pribadi Anda. Kalian semua, berbaliklah. Dia ngapain? Kita di tempat umum. Oke, kalian bisa menghadap aku lagi. Kau Emma, kan? Sepertinya kau bahkan gak bisa mengikuti instruksi sederhana. Jadi inilah hukumanmu. Kau bersihin kamar mandiku secara pribadi, terus kerjain semua PR-ku. Ngerti? Terima kasih. Tetap saja brengsek. Baik Pak Rowan. Pak Rowan, air mandinya sudah siap. Aku pergi. Dan nikmatilah. Tunggu. Apa? Marilah. Jangan takut. Gak ada seorang pun di rumah ini yang berani masuk ke kamar mandiku. Cuma ibuku. Tapi dia di London sekarang. Aku janji. Kita aman. Cepat, semua kru siaga. Ini bukan latihan dan kita cuma punya waktu 3 menit. Ayo. Debunya terlalu banyak. Sisa 60 detik. Semuanya harus sempurna. Nggak boleh ada sedikit pun kesalahan. Aduh, selisihnya 2 mm. Aku mau muntah. Tenanglah, Amy. Ibu, bukannya seharusnya ibu di London? Kenapa ibu pulang secepat ini? Nggak penting kenapa aku pulang. Pertanyaanku adalah, kenapa kau nolak undangan dari Rothwell lagi? Ibu, bisakah kita omongin nanti aja? Oke, nanti turun buat sarapan, terus kau bisa jelasin sendiri. Dengan senang hati. Ibu cari apa? Ibu kira aku sembunyiin pacar rahasia di sana? Sial, dia nggak boleh lihat baju yang kubeli buat Emma. Halo, Ibu. Ada yang terjadi di... Jadi ini ibunya Rowan. Dia sangat mengintimidasi dan menakutkan. Ada lebih banyak pembantu dari yang ku ingat. Apa kita pekerjain orang baru? Halo Bu, saya pembantu baru. Nama saya Emma. Kau muda banget. Ada alasan kami nggak biasanya pekerjain pembantu semuda itu. Bu, saya jamin usia saya nggak akan mengganggu kompetensi saya. Saya bakal kerja keras. Oke, kau boleh tinggal. Emma, dan ini bukan nasihat, ini adalah sebuah perintah. Kerjain tugasmu sebagai pembantu dan jangan melampaui batas. Yang terpenting, jaga jarakmu dari Rowan. Dia itu pewaris keluarga Calloway. Bukan orang yang bisa difantasiin sama pembantu. Apa ibu serius? Ini minggu pertamanya di sini. Lagian kenapa ibu ngomong seolah-olah pembantu lebih rendah dari kita? Uang bukanlah penentu nilai seseorang. Aku juga bilang hal yang sama ke semua pembantu yang kupekerjain. Kenapa sekarang kau tiba-tiba gak suka? Karena dia bukan cuma pembantu. Dia Emma Parker. Emma Parkerku. Mungkin aku muak keluarga kita bertingkah sombong. Kalau kau sudah selesai bersikap berlebihan,
Aku punya kabar baru. Karena kau nolak ketemu tunanganmu, aku mutusin bahwa dia bakal pindah ke AEM. Rowan punya tunangan. Baik, Bu. Hei, jangan. Tolong, Pak. Jangan. Biar saya kerjain tugas saya. Dia Rowan Calloway, lahir di keluarga kaya dan berkuasa. Dan aku cuma cewek yang bersihin kekacauannya aja. Tentu saja dia punya tunangan. Aku bodoh banget mikir kami bisa bareng. Em, ayo masuk. Enggak, aku mau rahasiain hubungan kita di sekolah. Gimana kalau ibumu tahu? Apa maksudnya? Kau sudah dengar? Apa ini karena kemarin? Em, aku sumpah, aku nggak punya tunangan. Bukan karena itu, aku cuma nggak mau terlihat bareng kau. Beneran? Rowan. Em, kenapa aku merasa seperti aibmu? Kau mau rahasiain hubungan kita di rumah, oke. Tapi kau mau bersikap seperti orang asing di sekolah. Nanti apa lagi? Apa aku bahkan boleh ngomong sama kau? Dan melihat kau? Apa kita pacaran? Aku cuma nggak mau jadi heboh. Dan nggak semua orang egois dan suka pamerin semua hal yang dia miliki, oke? Kau mau jaga jarak? Oke. Terserah. Minggir dari mobilku. Rowan. Minggir. Aku... Enggak. Sudah aku duga, Rowan bakal bosan sama Emma si pecundang itu. Ayo, Emma. Hai semuanya. Hai Emma, ayo jalan sama kami. Sekarang kau bagian dari kami. Mereka sudah datang. Si empat besar datang. Kenapa dia jalan sama si empat besar? Emma beneran pacaran sama Rowan? Enggak gitu. Aku cuma kebetulan ketemu mereka. Sudah aku bilang, gak mungkin Rowan bakal pacaran sama dia. Emma, kau satu-satunya cewek di AEM yang berusaha menghindari kami. Apa semuanya baik-baik saja, Emma? Iya, waktu kalian lakuin adegan datang dengan heboh begini, jangan libatin aku. Nikmati selagi bisa. Ini jalan kehormatan terakhir si empat besar. Seenggaknya buat sementara waktu. Iya, pangeran kita ini mau ke Eropa. Tunggu, August, kau mau pergi? Iya, maaf. Aku punya galeri di Prancis, jadi aku harus urus itu. Mungkin ini yang terbaik, jadi aku nggak perlu lihat kau bareng Rowan. Itulah sebabnya kami mau adain pesta perpisahan besar-besaran buatmu. Sebuah pesta? Aku ikut. Jeng jeng. Jadi itu dia, tunangan Rowan. Dia kebalikan dari diriku. Kaya, anggun, sempurna. Putri dalam dongeng yang cocok dalam dunianya. Sebenarnya dia gak terlihat seperti orang jahat. Rowan, kau senang melihatku? Aku pindah cuma buatmu. Berhentilah menyentuhku, dan kau bukan tunanganku. Tenang saja, kau bakal ngerti cepat atau lambat. Aku datang lebih awal biar kita bisa habisin waktu bareng. Jadi Emma, apa kau pacar salah satu cowok ganteng ini? Dia cewekku. Teman sekelas. Oh benar. Teman sekelasku. Aku mau Rowan jaga jarak, tapi dengar dia ngomong gitu tetap nyakitin. Bagus. Entah kenapa aku kira mungkin dia itu pacarmu. Tapi itu gila. Iya. Kalau gitu sempurna. Aku bakal jadi pasanganmu di pesta. Pasanganku? Pasanganku? Gimana menurutmu, Em? Bagus. Iya. Kalian berdua ngobrol saja. Aku mau ke kelas. Em, tunggu. Wah, ruang game baru ini keren banget. Rowan Calloway! Bisa-bisanya kau begitu. Nanya aku apa Natalie harus jadi pasanganmu. Oh, sekarang kau peduli. Kupikir kau mau semua orang ngira kita nggak ada hubungan. Kenapa kau marah banget? Kau sengaja begitu. Astaga Rowan, aku mau rahasiain hubungan kita karena aku mau bertahan hidup di akademi bodoh dan sombong itu. Tapi
cuma mau menyakitiku. Oh, aku mau menyakitimu. Serius. Kau yang terus bertingkah seolah-olah akulah masalahnya. Tapi sudah kubilang aku bakal tangani. Aku sudah bilang bakal melindungimu, tapi kau sama sekali gak percaya padaku. Oh, karena kau gak ngerti. Cobalah lihat dari sudut pandangku. Satu kali saja. Dia selalu saja... Rowan Calloway, dasar brengsek! Dasar brengsek! Wah, aku merasa seperti mengalami deja vu. Agus, Apa kau baik-baik saja? Aku di sini kalau mau ngomongin. semuanya itu kacau banget. Oh, sama Rowan. Tunggu, aku kira kalian resmi pacaran. Kenapa tadi kau nyangkal jadi pacarnya? Terlalu beresiko. Misalnya gimana kalau ibunya tahu? Aku cuma gak mau jadi heboh. Kau tahu kan, nggak heboh itu nggak sesuai sama Rowan Calloway. Aku rasa dia benar-benar alergi sama kata sederhana. Iya, Rowan itu seperti burung merak dalam wujud manusia. Dia mau seluruh dunia lihat dia. Agus, kau selalu tahu cara bikin semuanya terasa ringan. Aku bakal kangen kau waktu kau pergi. Hei, gimana kalau aku bilang, aku pergi karenamu? Apa? Aku nggak tahu. Aku sudah coba. Lihat kau bareng dia, nyakitin banget. Jadi, aku mau ke Eropa. Tenangin pikiranku. Mungkin kurangi sedikit memikirkanmu. Agus. Hei, jangan menatapku seperti itu. Dengar, aku nggak minta apapun darimu. Aku cuma mikir kau perlu tahu. Tapi kalau dia sakiti kau lagi, aku bakal segera kembali. Karena kau bakal segera pergi, aku bakal berpura-pura gak cemburu. Cuma kali ini saja. Oke, jagalah dia. Jangan kasih aku alasan buat kembali. Tenang saja. Aku gak akan kasih kau kesempatan buat itu. Dia bakal selalu menjadi milikku. Sekarang aku milikmu. Bukannya seharusnya kau lagi rayu tunanganmu. Kau imut banget waktu cemburu. Diam. Em, Oke, Hazel, tolong. Ada darurat. Agus bakal berangkat ke Eropa besok. Malam ini adalah pesta perpisahannya. Temanya adalah kembali ke era 90-an. Tapi aku sudah coba 12 baju sekarang dan gak ada yang sesuai era 90-an. Pertama, tarik nafas dulu. Kedua, aku rasa kau harus tanya Rowan dia pakai baju apa. Kalian berdua bakal imut banget kalau pakai baju serasi. Aku bisa mati. Enggak. Sudah aku bilang, kami rahasiaan hubungan kami. Oh. Kau harus cek aplikasi Shein dan di bawah tren saya di sini. Kau bisa temuin apapun yang sesuai sama tema nggak mencolok. Ide bagus. Terima kasih, Hazel. Aku merasa mencurigakan banget. Rowan gak keberatan rahasiain hubungan. Dia seperti tipe orang yang suka semena-mena atau heboh. Hazel benar, Rowan banyak berubah demi aku. Tapi aku mau tahu gosipnya. Apa kalian sudah lakuin itu? Lakuin apa? Ya ampun, Emma, seks. Kamu punya pacar seganteng itu. Jangan bilang kamu gak mau seneng-seneng sama dia. Hazel, diamlah. Oke, kalau gitu lakuinlah. Aku punya hadiah buatmu. Mungkin kau mau bawa kemana-mana? Aku harap aku bisa ke sana. Ibuku menelpon. Sudah dulu ya. Sampai jumpa. Aku tahu Agus kaya, tapi seleranya bagus banget. Tempat ini bagus banget. Kau cantik malam ini. Bukannya tema pestanya kembali ke era 90-an? Kenapa kalian pakai baju renang di dalam lift lagi? Kami baru selesai berenang dan lagi mau ke atas buat ganti baju. Jadi kau pergilah ke pestanya dan kami bakal nyusul. Ini Britney semuanya. Sebelumnya aku salah pakai baju dan diketawain seminggu. Kali ini aku nggak mau salah lagi. Ya ampun. Emma si pecundang itu muncul pakai baju yang sama persis sama ratu baru kita, Natalie. Mungkin dia sengaja. Orang miskin seperti dia harus perhatian banget. Natalie kasihan banget dibandingin sama sampah masyarakat miskin seperti Emma. Ya ampun, Emma. Baju kita sama. Sepertinya kau punya selera yang bagus dalam hal film juga.
kita bakal jadi teman baik. Dia baik banget, dan itu memperburuk keadaan. Aku harus mencari tunanganku dulu. Ingat apa yang terjadi waktu terakhir kali kalian lakuin ini? Oh, itu waktu Rowan masih peduli. Sekarang tunangannya sudah datang, semuanya sudah berubah. Lihat rok ini. Bisa-bisanya kau muncul dengan baju yang sama dengan Natalie. Kamu nggak tahu malu. Lepasin. Ibuku beliin ini buatku. Oh iya, apa ibumu juga ajarin kau buat nggak pura-pura cocok di tempat yang nggak cocok buatmu? Berhenti, kalian ngapain? Berhenti. Astaga. Roknya murahan banget sampai warnanya luntur. Astaga, semiskin apa dia? Dia kira pakai baju sama dengan Natalie bakal bikin dia terlihat lebih baik. Astaga, kau merusak kolam renangnya. Wow, sepertinya bajumu cocok sama gayamu. Berusaha terlalu keras dan masih nggak cukup. Kakiku kram. Dengar itu, Emma. Itulah perbedaan antara kau dan Natalie. Dia adalah tunangan Pangeran Rowan dan kau adalah orang miskin. Mungkin hal itu bisa terjadi. Enggak. Bisa. Kau mau mencoba keluar lagi? Kau sudah janji lepasin dia, August. Jadi lepasin dia. Hei, lihat aku. Kau nggak apa-apa, kau aman. Bicaralah padaku. Kenapa dia terdengar seolah-olah dia satu-satunya orang yang penting di dunia ini? Emma, kau baik-baik saja? Jangan sentuh aku begitu. Natalie bakal salah paham. Kau hampir tenggelam. Ini salahku. Iya, selalu saja salahku. Aku pakai baju murah, jadi aku nggak cocok di dunia kelas atasmu. Aku tahu aku nggak cocok di sini. Kau nggak perlu bilang gitu di depanku. Bukan itu maksudku, Em. Bagian mana dari nggak ada yang boleh sentuh Emma yang nggak kalian ngerti? Rowan, kami cuma bercanda, cuma senang-senang. Oh, cuma bercanda? Aku rasa ini waktunya buat kita bersenang-senang. Apa? Astaga, jangan ganggu Britney. Ini baju bersih. Ibuku beli ini dan belum pernah pakai. Pergilah cari dia. Terima kasih. Kalian bertiga pastiin buat turun. Tunggu. Kita harus ngapain? August, kau punya banyak piranha baru buat akuariummu, kan? Apa? Kau punya piranha baru buat akuariummu? Oh, iya, aku pergi ambil. Tolong kami salah, kami nggak akan lakuin ini lagi. Biarkan aku naik. Astaga. Kalian harus berenang. Astaga, aku gak seharusnya kesini. Aku bodoh banget. Hei, Em. Ada apa? Itu bukan urusanmu. Biar aku sendiri. Hei, kemarilah. Hentikan itu. Hei, kita sepihak. Jangan bersikap seolah-olah aku musuhmu. Enggak, kau bukan musuh. Kau sama saja. Seperti yang kau bilang sebelumnya, seharusnya aku biarin kau beliin aku baju yang layak. Itu merendahkan, Rowan. Aku tahu aku gak cocok di duniamu. Aku gak punya baju yang benar. Dan aku gak tahu cara ucapin nama merek mewah. Dan aku gak makan di Michelin. restoran berbintang Michelin. Aku cuma cewek miskin dan bodoh dengan kostum bodoh, murahan dan luntur yang merusak segalanya. Emma Parker, dengar. Jangan pernah rendahin diri sendiri begitu lagi.